muslimin dan muslimat yang benar terhadap at-ta'un ini. Misalnya saya ingin berikan kesadaran yang paling membahagiakan sehingga kita tidak perlu takut menghadapi situasi ini. Apa itu? Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Yahya bima mata qultu min at-ta'uni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata gitu ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Bahwa pandemi ini adalah syahid bagi setiap muslim. Artinya cara pandang bagaimana melihat pandemi ini menjadi rahmat, yang pertama kali yang ingin saya tekankan adalah bahwa pandanglah dengan kesadaran iman dulu. Kita tidak perlu takut, tapi juga jangan sombong. Sombong itu sebetulnya saya kurang suka dengan istilah together against COVID-19. Bersama melawan COVID-19, ini bahaya. Karena virus ini jundun min junudillah. Kalau disikapinya dengan cara sombong, dia akan merubah dirinya, menjelma dirinya menjadi tentara-tentaranya Allah. Jangan pernah melawan tentara Allah, apalagi yang gak kelihatan ini. Dan sudah terbukti sangat membahayakan secara fisik. Jadi bagaimana cara kita memandangnya adalah ini rahmat dari Allah. Bahkan ketika kita wafat pun syahid. Nah, sampai di sini. Sehingga buat saudara-saudaraku yang sedang tertimpa musibah, ya, karena di Jakarta ini luar biasa Ustadz Eden. Rumah sakit ini karena banyak yang masuk. Walaupun alhamdulillah tingkat kematiannya yang paling rendah, tetapi tetaplah kematian. Tidak bisa dianggap enteng. Dan jumlah yang wafat sekarang sudah lebih daripada 8.000-an lebih yang sudah wafat. Dan seluruh Indonesia. Dan ini bukan angka yang sedikit. Dan ini bisa menimpa kita kapan saja. Bisa menimpa keluarga kita kapan saja, menimpa orang yang kita cintai kapan saja. Nah, kalau kesadaran kita sudah benar dengan cara pandang keimanan, insya Allah pandemi ini menjadi rahmat bagi kita. Kenapa ini penting? Ketika kita menatap dengan senyum, menghadapi persoalan besar dengan senyum, beda dengan menghadapi persoalan besar dengan mengkerut. Otak kita tidak akan kreatif di situ. Nah, ketika kita menghadapinya dengan penuh keimanan bahwa ini adalah rahmat, maka kita tidak dihantui oleh rasa takut. Karena ini khususnya ibu-ibu nih, kalau sudah jangan-jangan saya COVID, jangan-jangan saya COVID, gitu kan? Akibat ketakutan masuk ke pikirannya, seringkali dadanya suka sesak, ya, tiba-tiba sesak. Padahal sesak gara-gara pikiran. Terus yang dituduh adalah si COVID, akhirnya nggak bisa tidur malam, bangun, kok masih sesak? Ya iyalah masih dipikirin, masih ketakutan. Kemudian udah sholat tapi masih sesak, jangan-jangan saya COVID. Waduh, lama-lama minum minyak kayu putih nanti. Ini akibat salah menatap. Bahkan kalau kita kembali kepada hadis riwayat Bukhari tadi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita meninggal pun ini rahmat. Jadi kita akan mati dalam keadaan kondisi syahid. Nah, tetapi harus dibarengi juga dengan tindakan-tindakan yang baik. Di antaranya tadi misalnya akhlakul karimah, kita mencuci tangan, kita pakai masker bukan karena kita tapi karena orang lain. Nah, karena kita juga tidak tahu
Siapa di antara kita yang terserang? Sekarang ini bisa dibilang kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ya, siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit. Karena sekarang tanpa gejala. Yang jelas Indonesia ini, halo Indonesia ini sudah ditutup oleh 59 negara, berarti ini gawat negeri ini. Nah karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran keimanan kita. Sehingga kita bergerak melakukan perubahan-perubahan, menyelamatkan diri dari pandemi ini dengan iman. Nah kalau sudah dengan iman nanti yang paling penting dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah diantaranya adalah banyak berdoa, banyak bertawakal, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diterapin yang 3M tadi itu. Jadi kalau sudah berdoa, sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah juga mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita tinggal terapkan, insya Allah ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua.